Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau merasakan sesuatu yang begitu dalam, tapi tak bisa dijelaskan dengan kata? Sebuah rasa yang muncul di dada, lembut, namun mengguncang seluruh jiwa. Itulah ilmu yang tak bisa ditulis. Ilmu yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang terjaga. Bukan dari kitab, bukan dari ucapan, tapi dari bisikan halus Tuhan di antara diam dan napasmu. Di perjalanan ini, kita tidak sedang mencari pengetahuan baru, melainkan sedang kembali mengingat sesuatu yang sebenarnya sudah lama kita tahu, bahwa Tuhan selalu dekat, lebih dekat dari segala yang pernah kita kejar. Bab 1. Ketika pena tak lagi mampu menjelaskan. Ada satu ilmu yang tidak lahir dari pikiran dan tidak tertulis dalam kitab manapun. Ia tidak bisa diajarkan dengan ucapan, juga tidak bisa ditangkap oleh telinga. Ilmu ini hadir hanya ketika hati mulai diam, ketika kesadaran manusia perlahan kembali ke asalnya. Ia datang dengan lembut, seperti embun yang turun tanpa suara, menyentuh kalbu tanpa perlu dijelaskan. Ilmu ini tidak butuh kalimat panjang, karena hakikatnya hanya bisa dirasakan. Saat seseorang tersentuh olehnya, seluruh dirinya menjadi tenang, sebab yang ia temukan bukan lagi pengetahuan tentang Tuhan, tetapi kehadiran Tuhan itu sendiri di dalam dirinya. Ketika hati sudah bersih dari keinginan untuk mengetahui, barulah ia mampu melihat. Sebab pengetahuan sejati bukan tentang banyaknya hafalan, melainkan kejernihan pandangan batin. Dalam diam yang tulus, hati mulai membaca tanda-tanda yang sebelumnya luput dari mata. Alam menjadi kitab terbuka, setiap hembusan angin menjadi ayat, setiap peristiwa menjadi isyarat. Di sanalah seseorang menyadari bahwa yang mengajarkan semua ini bukan lagi guru, bukan pula buku, tetapi Tuhan yang menyingkapkan makna lewat rasa. Dan pada titik itu, seseorang mulai memahami mengapa para arif selalu berkata, yang paling dalam tak bisa diucapkan. Kadang ilmu itu datang tanpa disangka, dalam kesunyian malam, dalam kesedihan yang tak dimengerti, atau dalam keheningan setelah tangis panjang. Di saat seperti itu, hati menjadi lembut, dan pintu makrifat terbuka sedikit demi sedikit. Tuhan berbicara tanpa suara, menenangkan tanpa kata, menuntun tanpa arah yang terlihat. Maka orang yang merasakannya tidak lagi mencari penjelasan. Ia cukup duduk dalam diam, karena diamnya kini penuh makna. Ia tidak butuh mengerti segala hal, sebab hatinya telah yakin bahwa setiap yang terjadi adalah bagian dari kasih sayangnya. Ilmu yang tak bisa ditulis itu mengajarkan ketundukan, bukan kesombongan. Ia membuat manusia rendah hati, bukan merasa tahu. Ia menuntun kita untuk berhenti berdebat, berhenti merasa paling benar, dan mulai mendengar dengan jiwa, bukan dengan telinga. Sebab hati yang tersentuh oleh cahaya Tuhan akan berbicara dengan bahasa yang sama di seluruh dunia. Bahasa keheningan yang penuh cinta. Di situ segala perbedaan lenyap, segala perselisihan larut, dan yang tersisa hanyalah rasa damai yang tak bisa dijelaskan. Maka jika engkau ingin mengenal ilmu ini, jangan terburu-buru mencari kata. Cukup tenangkan dirimu, dengarkan napasmu, dan biarkan hatimu berbicara. Di sanalah kebenaran perlahan muncul, bukan dari luar, tapi dari dalam. Sebab Tuhan tak bersembunyi di balik kitab yang tebal, tapi di balik hati yang tulus. Ia selalu dekat, bahkan lebih dekat dari detakmu sendiri. Dan ketika hati menyadari kedekatan itu, maka seluruh ilmu dunia terasa kecil, karena yang tersisa hanyalah rasa bahwa engkau tidak pernah sendiri. Bab 2, hati sebagai lembaran yang tak pernah kering. Ada sebuah kitab yang tak memiliki sampul, tak berlembar, dan tak tertulis dengan tinta. Kitab itu bernama hati. Di sanalah Tuhan menulis dengan cahayanya, menorehkan rahasia yang tak bisa dibaca oleh mata, tapi bisa dirasakan oleh jiwa. Setiap getar rasa, setiap bisikan batin, setiap kejernihan yang muncul dalam keheningan, semuanya adalah huruf-huruf ilahi yang hidup di dalam dada manusia. Namun kebanyakan dari kita terlalu sibuk membaca tulisan di luar, hingga lupa membaca wahyu yang Tuhan titipkan di dalam diri. Padahal, hati yang bersih adalah mushaf paling agung
yang terus diperbarui setiap kali seseorang menunduk dalam sujud dan mengheningkan pikiran. Hati adalah lembaran yang tak pernah kering, karena tinta yang menulisnya bukan berasal dari dunia, melainkan dari kasih Tuhan sendiri. Ia terus menulis setiap peristiwa yang kita alami, bukan sebagai cerita tetapi sebagai pelajaran. Ketika kita jatuh, hati mencatatnya sebagai peringatan. Ketika kita bersyukur, ia menuliskannya sebagai cahaya. Dan ketika kita berdamai dengan takdir, ia menorehkannya sebagai tanda kedewasaan jiwa. Itulah mengapa hati seorang yang arif begitu dalam. Karena di dalamnya tersimpan ribuan ayat kehidupan yang ditulis dengan air mata, sabar dan cinta yang tak bersyarat. Namun tidak semua hati bisa membaca tulisannya sendiri. Ada hati yang tertutup oleh kesibukan dunia, ada yang keras karena amarah, ada yang kusam karena lupa. Padahal semakin jauh dari kesunyian, semakin redup cahaya huruf-huruf itu. Maka, untuk bisa membaca kitab hati, seseorang harus terlebih dahulu membersihkannya dari debu keinginan dan kabut kesombongan. Ia perlu kembali sederhana, kembali jujur, kembali lembut, sebab Tuhan tidak menulis di atas batu, tetapi di atas kelembutan. Dan hanya yang lembutlah yang mampu memahami bahasanya. Saat seseorang mulai membaca hatinya, ia akan menemukan bahwa segala sesuatu ternyata memiliki makna yang sama. Semuanya adalah jalan pulang. Ia akan mengerti bahwa duka bukan hukuman, melainkan ajakan untuk lebih dekat. Bahwa kehilangan bukan akhir, tapi awal untuk mengenal pemilik sejati. Dan dari situ, setiap detik hidup menjadi pengajian yang tidak berhenti. Bukan dengan ceramah, tapi dengan rasa yang terus menuntun. Hatinya menjadi madrasah, tempat Tuhan mengajarkan ilmu yang tak bisa ditulis, tapi selalu dirasakan. Maka jangan buru-buru mencari ilmu yang tinggi sebelum engkau belajar membaca yang paling dekat, hatimu sendiri. Sebab di sanalah rahasia terbesar tersimpan. Di sanalah Tuhan menulis tanpa pena, berbicara tanpa suara, dan menjawab tanpa kata. Setiap napas adalah ayat, setiap langkah adalah kalimat. Dan bila engkau mampu membacanya dengan kesadaran, engkau akan tahu bahwa hidup ini bukan sekadar perjalanan, tetapi wahyu yang terus berjalan, ditulis langsung oleh Sang Pencipta di dalam dirimu. Bab 3, saat kata menjadi tirai. Kata seringkali menjadi jembatan untuk memahami, namun pada satu titik, kata juga bisa menjadi tirai yang menutupi hakikat. Di awal perjalanan, kita memang butuh kata untuk menunjuk arah, untuk membuka jalan. Tapi semakin jauh seseorang melangkah menuju makrifat, ia mulai menyadari bahwa kata hanyalah kulit dari makna yang jauh lebih dalam. Ada sesuatu di balik huruf-huruf itu yang tak bisa diungkapkan, tak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Dan ketika hati sudah mulai mengenal bahasa keheningan, maka kata-kata perlahan kehilangan daya. Ia tak lagi cukup untuk menjelaskan pertemuan antara hamba dan Tuhannya. Sebab di hadapan cinta ilahi, segala penjelasan terasa sempit. Bagaimana mungkin rasa yang seluas samudra ditampung oleh kalimat yang terbatas? Bagaimana mungkin kehadiran yang meliputi segalanya bisa dijelaskan oleh pikiran yang hanya tahu sebagian kecil darinya? Maka, para pecinta Tuhan seringkali memilih diam, bukan karena mereka tidak tahu, tetapi karena mereka terlalu tahu dan sadar bahwa apapun yang diucapkan hanya akan mengurangi kesempurnaan makna. Diam bagi mereka bukan kekosongan, melainkan kepenuhan yang tak sanggup lagi disalurkan lewat bunyi. Namun bagi mereka yang belum sampai, kata masih dibutuhkan. Ia adalah cahaya kecil yang menuntun langkah awal, petunjuk yang menyalakan kesadaran. Tapi bila kita terlalu terpaku pada kata, kita bisa kehilangan arah. Sebab kata hanyalah penunjuk, bukan tujuan. Seperti peta yang menunjukkan jalan menuju laut, namun bukan laut itu sendiri. Banyak orang berhenti di peta, membicarakannya, memperdebatkannya, bahkan mengaguminya, tapi tak pernah benar-benar berjalan menuju laut yang ditunjukkan. Begitu pula dengan ilmu. Bila hanya berhenti pada pembahasan, maka ia tak akan pernah mengantarkan pada pengalaman yang sejati. Maka pada satu titik perjalanan, seseorang harus berani meninggalkan keramaian kata. Ia harus berani masuk ke sunyi, ke ruang batin, di mana hanya hatinya dan Tuhan yang berbicara tanpa suara. Di sana, segala yang dulu dianggap penting, gelar, debat, pengetahuan, argumen,
perlahan runtuh, digantikan oleh kedamaian yang dalam. Ia tidak lagi ingin menang dalam diskusi, tapi ingin tenang dalam kesadaran. Ia tidak lagi mencari kalimat untuk menjelaskan Tuhan, tapi mencari cara untuk menyentuhnya dalam doa yang hening. Dan ketika hati telah sampai pada pemahaman itu, maka diamnya menjadi kalimat, tatapannya menjadi ayat, dan keberadaannya menjadi dakwah tanpa kata. Ia tidak perlu berbicara untuk mengajarkan, karena setiap geraknya membawa makna. Itulah tanda seseorang yang telah menembus tirai kata. Ia tidak lagi sibuk berbicara tentang Tuhan, sebab ia telah menjadi cermin yang memantulkan cahayanya. Dan barang siapa melihatnya dengan hati, akan merasakan kedamaian yang sama, karena cahaya itu sejatinya berasal dari sumber yang satu. Bab 4. Ilmu yang turun lewat keheningan. Ada saat di mana tidak ada guru yang berbicara, tidak ada buku yang terbuka, tidak ada suara yang terdengar. Namun di tengah kesunyian itu, seseorang merasakan sesuatu yang sangat halus mengalir ke dalam dirinya, seolah ada yang sedang mengajarinya tanpa kata. Disitulah ilmu sejati turun, bukan dari luar tapi dari dalam. Ia datang seperti bisikan lembut yang tidak terdengar oleh telinga, namun dirasakan begitu jelas oleh hati. Keheningan menjadi madrasah dan kesadaran menjadi gurunya. Inilah ilmu yang tidak bisa diburu, hanya bisa disambut dengan kelembutan jiwa yang pasrah. Keheningan adalah ruang di mana Tuhan berbicara tanpa perantara. Ia tidak menggunakan suara, tidak memakai bahasa, namun seluruh makhluk yang peka akan mendengarnya. Alam semesta diam, tapi sejatinya sedang berzikir. Angin, air, pepohonan, bahkan keheningan malam, semuanya sedang menyampaikan sesuatu tentang Dia. Namun hanya hati yang tenang yang mampu menangkapnya. Ketika manusia terlalu ramai dengan pikirannya sendiri, terlalu bising dengan rencana dan keinginan, suara ilahi itu tenggelam di antara gelombang kegelisahan. Maka untuk belajar dari Tuhan, seseorang harus lebih dulu belajar untuk diam. Dalam diam, hati menjadi bening seperti cermin. Ia mulai memantulkan kebenaran apa adanya. Tidak ada lagi yang perlu dibantah, tidak ada yang perlu dipertanyakan. Semua terasa jelas tanpa penjelasan, karena ilmu yang datang lewat keheningan tidak berbentuk kalimat, tapi kesadaran. Kesadaran bahwa segala sesuatu berjalan dengan izinnya, bahwa tidak ada yang benar-benar terjadi di luar kehendaknya. Kesadaran itu menenangkan, karena hati yang tadinya resah kini menemukan tempat pulang. Ia tak lagi mencari penjelasan di luar dirinya, sebab ia telah menemukan guru yang tinggal di dalam dada. Ilmu yang turun lewat keheningan mengajarkan ketundukan yang lembut. Ia tidak memerintah, tapi menyentuh. Ia tidak membuat seseorang merasa tinggi, justru membuatnya semakin rendah hati. Orang yang mengenal ilmu ini akan berbicara dengan tenang, berjalan dengan damai, dan melihat dunia tanpa amarah. Karena di dalam dirinya sudah tidak ada lagi keinginan untuk membuktikan apapun. Ia tahu bahwa kebenaran tidak butuh pembelaan, karena kebenaran sejati akan selalu bersinar dari dalam diri yang bersih. Maka jika engkau ingin merasakan ilmu ini, berhentilah sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan. Duduklah dalam diam, dengarkan napasmu, rasakan kehadirannya di antara detak jantungmu. Biarkan keheningan menjadi gurumu. Di sanalah engkau akan menemukan pelajaran yang tidak pernah tertulis, tapi paling berharga, bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Ia selalu hadir, bahkan di antara dua tarikan napasmu. Dan ketika engkau benar-benar menyadarinya, engkau akan tahu bahwa diam pun bisa menjadi bentuk zikir yang paling dalam. Bab 5. Saat rasa menjadi jalan pulang. Ada waktu di mana pikiran tidak lagi mampu menuntun dan pengetahuan tidak lagi memberi arah. Di saat seperti itu, hanya rasa yang bisa membawa manusia pulang kepada Tuhannya. Rasa adalah bahasa jiwa, jembatan halus antara hamba dan Sang Pencipta. Ia tidak butuh kata, tidak butuh tafsir, hanya butuh kejujuran. Ketika hati sudah benar-benar jujur dalam merasakan, maka Tuhan akan mempertemukan manusia dengan dirinya sendiri. Bukan lewat penjelasan, tapi lewat pengalaman batin yang begitu dalam, yang membuat seseorang tersadar bahwa selama ini ia tidak pernah jauh darinya. Rasa itu hadir lembut, kadang dalam bentuk kerinduan yang tidak bisa dijelaskan, kadang dalam tangis yang tiba-tiba, kadang dalam keheningan yang menenangkan.
Tidak ada suara, tapi hati tahu persis bahwa itu adalah panggilan pulang. Tuhan berbicara melalui rasa karena rasa tidak bisa berdusta. Pikiran bisa berdebat, mulut bisa menyangkal, tapi hati yang telah disentuh oleh kasih Tuhan akan selalu tahu arah pulang, walau tanpa peta, tanpa petunjuk. Disitulah letak keajaiban ilmu makrifat. Ia tidak datang dari luar, tapi muncul dari dalam ketika rasa mulai mengenali sumber asalnya. Rasa membawa seseorang melewati dinding-dinding konsep. Ia menembus segala batas agama, mazhab, dan pemahaman sempit. Ia tidak menghapus kebenaran syariat, tapi membawa maknanya ke dalam kedalaman hakikat. Seseorang yang berjalan di jalan rasa tidak lagi sibuk mengukur siapa yang benar atau salah, tapi sibuk menjaga agar hatinya tetap bersih untuk menerima cahaya. Ia tahu, kebenaran bukan sesuatu yang harus dimenangkan lewat perdebatan, tetapi sesuatu yang harus dihidupi dalam kelembutan. Dan dari kelembutan itulah, cahaya ilmu yang sejati akan muncul tanpa diminta. Ketika rasa sudah menuntunmu, engkau akan merasakan bahwa segala hal di dunia ini hanyalah perantara untuk mengenal Tuhan. Kebahagiaan, kesedihan, kehilangan, pertemuan, semuanya adalah bentuk kasih yang berbeda. Tidak ada yang sia-sia. Bahkan luka pun menjadi jalan menuju cahaya. Sebab di sanalah ego diluruhkan dan hati disucikan. Orang yang memahami ini tidak lagi menolak takdir, karena ia tahu bahwa di balik setiap peristiwa, Tuhan sedang menulis sesuatu untuk mendidik jiwanya. Ia tidak lagi banyak bertanya, mengapa? Tapi lebih banyak berkata, aku tahu engkau bersamaku. Dan pada akhirnya, rasa itu membawa seseorang kembali ke asalnya, kepada keheningan yang penuh, kepada kesadaran bahwa tiada yang ada kecuali Dia. Di titik itu, segala pencarian berhenti bukan karena selesai, tapi karena telah ditemukan. Seseorang tidak lagi sibuk mencari Tuhan, sebab ia telah merasakannya di dalam dirinya sendiri. Ia tidak lagi berbicara tentang iman, sebab seluruh hidupnya telah menjadi wujud iman itu. Itulah puncak dari ilmu yang tak bisa ditulis. Ketika rasa menjadi jalan pulang, dan hati menjadi rumah tempat Tuhan bersemayam dengan damai. Bab 6. Cahaya yang tidak menyilaukan. Ada cahaya yang tidak tampak oleh mata, tapi mampu menembus ke dalam hati yang paling gelap. Cahaya itu tidak menyilaukan, tidak membakar, tidak menghakimi. Ia hanya menghangatkan, menenangkan, dan menghidupkan. Itulah cahaya ilahi, cahaya yang turun bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk menuntun. Ia tidak datang melalui sorotan besar, melainkan melalui kelembutan, melalui keheningan, melalui rasa syukur yang sederhana. Orang yang pernah disentuh oleh cahaya ini akan tahu bedanya antara pengetahuan yang datang dari buku dan pengetahuan yang datang dari nur. Karena ilmu yang diterangi cahaya Tuhan tidak membuat seseorang merasa tinggi, tetapi membuatnya semakin tunduk dan penuh kasih. Cahaya ini tidak mencari orang-orang yang sempurna. Justru ia datang kepada mereka yang retak, yang lemah, yang tersesat. Sebab di celah-celah retakan hati yang hancur, cahaya itu bisa masuk dengan mudah. Ia menyinari setiap luka, bukan untuk menghapusnya, tapi untuk menjadikannya jalan pulang. Orang yang pernah jatuh, lalu bangkit dengan kesadaran, akan lebih memahami lembutnya kasih Tuhan dibanding mereka yang tak pernah merasa kehilangan. Karena setiap air mata yang jatuh dalam keikhlasan akan berubah menjadi cermin yang memantulkan wajah Tuhan. Dan dari situlah seseorang mulai melihat bahwa di balik segala kepedihan hidup ada cahaya yang tak pernah padam. Cahaya ilahi itu tidak bisa dipaksakan. Ia tidak muncul karena banyaknya doa yang dihafal atau panjangnya zikir yang dilafazkan. Ia datang ketika hati telah tenang, ketika kesombongan telah hilang, ketika seseorang benar-benar ikhlas menjadi hamba. Ia bukan hadiah untuk yang berkuasa, tapi anugerah bagi yang menyerah. Orang yang telah disinari oleh cahaya ini tidak akan banyak bicara tentang dirinya, karena cahaya itu membuatnya sadar betapa kecil dirinya di hadapan Yang Maha Agung. Ia tidak akan mengaku tahu, sebab yang ia tahu hanyalah bahwa semua yang ia rasakan berasal darinya. Dan yang paling indah dari cahaya ini adalah bahwa ia tidak pernah padam. Meski manusia sering berpaling, ia tetap menunggu, tetap menyinari dengan kesabaran yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Setiap kali engkau merasa jauh,
sesungguhnya hanya hatimu yang menutup diri dari cahaya itu. Tapi ketika engkau berhenti sejenak, menarik napas panjang, dan mengingatnya dalam diam, cahaya itu kembali terasa, seolah berkata, "Aku tidak pernah pergi." Dan dalam sekejap, kegelapan yang dulu menyesakkan mulai berubah menjadi kehangatan yang menenangkan. Maka jangan cari cahaya di luar dirimu. Carilah di dalam dada tempat Tuhan meniupkan ruhnya sejak awal kehidupanmu. Cahaya itu bukan untuk disorotkan kepada orang lain, melainkan untuk menerangi langkahmu sendiri. Dan ketika langkahmu sudah diterangi, orang lain akan ikut merasakan terang itu tanpa perlu engkau berkata apapun. Sebab cahaya sejati tidak mengumumkan dirinya. Ia hanya bersinar lembut, membimbing hati-hati yang siap untuk melihat. Dan siapapun yang melihatnya dengan hati yang bersih, akan tahu bahwa cahaya itu tidak berasal dari manusia, melainkan dari Dia yang Maha Terang. Bab 7. Menyentuh Tuhan lewat rasa syukur. Ada satu pintu halus yang sering dilupakan manusia. Pintu yang begitu dekat, namun jarang disadari. Itulah pintu rasa syukur. Banyak orang berdoa untuk meminta, banyak yang menangis karena kehilangan, tapi hanya sedikit yang duduk dalam diam untuk bersyukur tanpa alasan. Padahal, di balik syukur yang tulus ada rahasia besar yang membuka jalan menuju kedekatan dengan Tuhan. Syukur bukan sekadar ucapan di bibir, melainkan kesadaran yang hidup di hati. Ia adalah cara lembut Tuhan mengajari kita untuk berhenti mencari kebahagiaan di luar dan mulai menemukannya di dalam diri. Ketika seseorang benar-benar bersyukur, hatinya menjadi lapang dan matanya mulai melihat kebaikan di tempat yang sebelumnya tampak biasa. Ia menyadari bahwa setiap detik hidup adalah karunia, bahkan ketika sedang sulit sekalipun. Nafas yang berhembus, langkah yang masih bisa diayunkan, kesedihan yang mengajarkan makna, semuanya menjadi alasan untuk berterima kasih. Dalam syukur yang dalam, seseorang tidak lagi memisahkan antara nikmat dan ujian. Ia melihat keduanya sebagai bahasa kasih Tuhan. Satu lembut, satu tegas, tapi keduanya sama-sama mendidik jiwa untuk mengenal cinta yang sejati. Rasa syukur adalah doa yang paling hening, namun paling didengar oleh Tuhan. Ia tidak perlu diucapkan keras-keras, cukup dirasakan dalam kesadaran yang tenang. Ketika hati mengucap Alhamdulillah, bukan karena kebahagiaan, tapi karena ketenangan menerima segalanya, maka pada saat itulah seseorang sedang menyentuh Tuhan. Ia merasakan kehadiran yang begitu dekat, hangat, dan penuh kasih. Tidak ada jarak, tidak ada pertanyaan, hanya penerimaan yang utuh. Syukur seperti ini tidak memerlukan alasan, karena ia lahir dari hati yang telah mengerti bahwa setiap hal, bahkan yang menyakitkan, tetap membawa cahaya di baliknya. Dan dari syukur yang tulus itu, lahirlah ilmu yang tidak bisa ditulis. Ilmu tentang keseimbangan, tentang ketenangan, tentang keindahan hidup yang tersembunyi di antara kesederhanaan. Seseorang yang hidup dalam syukur tidak lagi menilai dunia dengan mata, melainkan dengan rasa. Ia tidak iri, tidak menuntut, tidak gelisah, sebab hatinya sudah penuh, bukan oleh harta, tapi oleh kesadaran bahwa ia sedang dijaga setiap saat oleh Tuhan yang Maha Lembut. Di sanalah ia menemukan kedamaian sejati, bukan dalam pencapaian besar, tapi dalam penerimaan yang tenang. Maka bila engkau ingin merasa dekat dengan Tuhan, jangan terburu-buru meminta banyak hal. Cobalah berdiam sejenak, rasakan napasmu, dan ucapkan syukur atas segala yang telah terjadi, tanpa pilih-pilih. Karena mungkin, di antara semua jalan spiritual yang ada, syukur adalah jalan paling sunyi, tapi juga paling terang. Ia tidak butuh bukti, tidak butuh pembenaran. Ia hanya butuh hati yang lembut, yang rela berkata, apapun yang datang darimu, ya Allah, semuanya adalah baik. Dan pada saat kalimat itu benar-benar lahir dari kedalaman jiwa, disitulah seseorang telah menyentuh Tuhan tanpa harus melangkah jauh. Bab 8. Saat Tuhan mengajar tanpa suara. Ada pelajaran yang tidak datang dari lisan guru, tidak tertulis dalam kitab, dan tidak disampaikan melalui nasihat. Pelajaran itu datang langsung dari Tuhan, lewat peristiwa, lewat rasa, lewat kejadian yang seringkali tak kita pahami pada awalnya. Setiap kehilangan, setiap pertemuan, setiap kesulitan, sejatinya adalah bentuk pengajaran halus dari Dia yang Maha Mengetahui. Namun sayangnya,
kebanyakan manusia hanya melihat permukaannya. Mereka mengeluh ketika diuji, padahal di balik itu Tuhan sedang mendidik dengan cara yang paling lembut. Ia tidak berbicara dengan kata, tapi dengan keadaan. Dan hanya hati yang tenang yang mampu mendengar pesannya di antara ribuan kejadian yang terlihat acak. Saat seseorang mulai peka terhadap cara Tuhan mengajar, ia berhenti mencari makna di luar. Ia mulai melihat setiap hal dengan pandangan yang lebih dalam. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, ia tidak lagi marah, tapi bertanya dengan lembut di dalam hati, "Apa yang ingin Engkau ajarkan, ya Allah?" Pertanyaan itu bukan bentuk protes, melainkan bentuk cinta. Sebab orang yang sudah mengenal Tuhan tahu bahwa di balik setiap ujian selalu ada pelajaran yang menuntun jiwa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Maka, bahkan dalam kesedihan, ia tetap bisa menemukan kebijaksanaan karena hatinya sudah belajar membaca tanda, bukan hanya kejadian. Tuhan mengajar tanpa suara, karena suaranya bisa terdengar di mana saja, dalam diam, dalam rasa, dalam kejadian yang paling sederhana. Kadang ia mengajarkan sabar lewat penantian yang panjang. Kadang ia menumbuhkan kasih lewat kehilangan. Kadang ia menanamkan tawakal lewat jalan yang sulit. Semua itu adalah kelas spiritual yang tidak memiliki papan tulis, tapi menghasilkan murid-murid yang lembut jiwanya dan dalam pandangannya. Orang yang sudah diajar langsung oleh kehidupan tidak lagi sombong akan pengetahuannya, sebab ia sadar bahwa setiap pemahaman datang dari izin Tuhan semata. Ilmu yang datang lewat peristiwa ini tidak membuat seseorang banyak berbicara, tetapi membuatnya banyak merenung. Ia tidak lagi cepat menilai orang lain, sebab ia tahu bahwa setiap orang sedang dalam pelajaran yang berbeda-beda. Ia berhenti menuntut dunia menjadi sempurna, sebab yang harus disempurnakan hanyalah dirinya sendiri. Dan dari kesadaran itu, tumbuhlah kelembutan yang luar biasa. Kelembutan yang lahir dari paham bahwa di balik segala sesuatu, ada kasih Tuhan yang sedang bekerja diam-diam. Maka bila engkau merasa hidupmu berat, jangan buru-buru berprasangka buruk kepada Tuhan. Mungkin ia sedang mengajarkanmu hal yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Duduklah dalam tenang, rasakan setiap perasaan yang muncul, lalu biarkan hatimu belajar membacanya. Sebab disitulah pelajaran sejati berlangsung. Pelajaran yang menumbuhkan iman, meneguhkan hati, dan menuntun jiwa untuk kembali kepadanya. Dan ketika engkau sudah mulai memahami cara Tuhan mengajar tanpa suara, engkau akan tahu bahwa tidak ada satu pun kejadian dalam hidup ini yang sia-sia. Semuanya adalah ayat-ayat kehidupan yang turun, bukan di atas kertas, tetapi di dalam hati manusia. Bab 9, keheningan yang menyembuhkan. Ada luka-luka yang tidak bisa disembuhkan oleh waktu, tidak juga oleh nasihat siapapun. Luka itu hanya bisa pulih ketika seseorang berani diam dan menatapnya dari dalam hati. Di dalam keheningan yang dalam, ketika suara dunia mulai mereda, seseorang akan mendengar bisikan lembut yang selama ini tertutup oleh kegaduhan. Bisikan itu bukan dari luar, melainkan dari Tuhan yang berbicara dengan bahasa rasa. Ia tidak menegur dengan keras, ia hanya menyentuh pelan, seolah berkata, "Aku tahu kau terluka, tapi aku tidak pernah pergi." Saat hati mulai mendengar kalimat tanpa suara itu, air mata jatuh tanpa sebab, namun di dalam tangis itu ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Keheningan yang menyembuhkan bukan berarti tidak ada suara, tapi ketiadaan pertentangan di dalam diri. Saat pikiran berhenti menolak kenyataan, saat hati berhenti menentang takdir, disitulah lahir ruang baru tempat cahaya bisa masuk. Luka yang dulu tampak menyakitkan mulai terlihat sebagai bagian dari kasih sayang yang tersembunyi. Orang yang hatinya tenang mulai memahami bahwa setiap penderitaan adalah undangan lembut untuk kembali pada Tuhan. Tidak ada yang sia-sia, bahkan air mata pun bisa menjadi doa yang paling murni bila dijatuhkan di hadapannya dengan kesadaran bahwa semua ini adalah bagian dari perjalanan pulang. Dalam keheningan, seseorang belajar mendengarkan bukan dengan telinga, tetapi dengan jiwa. Ia mulai mengerti bahwa setiap rasa sakit membawa pesan, bahwa kehilangan mengajarkan tentang makna kepemilikan, bahwa kegagalan mengajarkan tentang keikhlasan, bahwa kesepian mengajarkan tentang kehadirannya yang abadi. Keheningan tidak pernah berbohong. Ia memperlihatkan apa adanya, menyingkap lapisan demi lapisan kepalsuan yang selama ini menutupi hati. Dan dari situ,
tumbuhlah kesadaran bahwa penyembuhan sejati bukan berarti menghapus luka, melainkan menemukan cahaya di dalam luka itu sendiri. Orang yang menemukan ketenangan di dalam keheningan akan mulai memandang dunia dengan mata yang berbeda. Ia tidak lagi terburu-buru, tidak mudah terguncang, dan tidak lagi sibuk mencari pengakuan. Ia hidup dalam aliran yang lembut karena hatinya tahu bahwa segala sesuatu berjalan dengan izin Tuhan. Dari dalam dirinya terpancar kedamaian yang tidak dibuat-buat. Kedamaian yang membuat orang di sekitarnya ikut tenang, meski ia tidak berkata apapun. Itulah bukti bahwa keheningan yang sejati bukan kekosongan, melainkan ruang penuh cahaya, tempat Tuhan bersemayam dalam diam. Maka, ketika hidup terasa berat dan dunia terasa bising, carilah tempat sunyi di dalam dirimu. Tidak perlu jauh, cukup diam di tengah napasmu, rasakan detak jantungmu, dan sadari bahwa di sana ada Tuhan yang selalu hadir. Biarkan keheningan itu membalut hatimu seperti pelukan yang hangat. Biarkan ia menghapus keluh, mengurai gelisah, dan menenangkan yang resah. Sebab di balik setiap diam yang tulus, ada penyembuhan yang sedang bekerja. Dan ketika hati benar-benar sunyi, kau akan merasakan sesuatu yang luar biasa halus. Ketenangan yang bukan berasal dari dunia, melainkan dari Tuhan yang mengajarkan cinta lewat keheningan. Bab 10. Ilmu yang pulang ke asalnya. Pada akhirnya, semua ilmu akan kembali ke satu titik, diam di hadapan Tuhan. Sebab seberapa jauh seseorang berjalan, seberapa banyak ia membaca, dan seberapa dalam ia menafsir, semua pencarian itu akan berakhir pada kesadaran bahwa tidak ada yang benar-benar diketahui selain apa yang dia kehendaki. Itulah saat di mana ilmu berhenti menjadi pengetahuan dan berubah menjadi kebijaksanaan. Hati tidak lagi sibuk mencari jawaban karena ia telah menemukan sumbernya. Ia tidak lagi bertanya, sebab setiap hal yang terjadi telah menjadi jawabannya sendiri. Itulah ilmu yang pulang ke asalnya. Ilmu yang tidak menambah beban, tapi meluruhkan keakuan, hingga yang tersisa hanyalah rasa tunduk dan damai. Ilmu yang sejati tidak membuat manusia merasa tahu, tapi membuatnya merasa kecil di hadapan kebesarannya. Ia tidak membuat seseorang ingin tampil, tapi membuatnya ingin tenggelam dalam kesadaran. Seseorang yang telah mencicipi ilmu ini tidak akan memaksa orang lain untuk mengerti, karena ia tahu setiap jiwa memiliki waktunya sendiri untuk dibangunkan oleh Tuhan. Ia hanya menjadi cermin, membiarkan cahaya itu memantul lewat perilakunya, lewat tutur yang lembut, lewat diam yang penuh makna. Dan di situ, dakwahnya berjalan tanpa suara, tanpa pamrih, hanya karena hatinya telah menjadi saluran bagi kasih ilahi. Ketika ilmu telah kembali kepada asalnya, seseorang akan memahami bahwa seluruh perjalanan spiritual bukanlah tentang menemukan sesuatu yang baru, melainkan tentang mengingat apa yang telah ada. Kita tidak sedang menuju Tuhan karena kita tidak pernah jauh darinya. Kita hanya sedang menyingkirkan kabut yang menutupi pandangan hati agar bisa melihat kehadirannya dengan jelas. Itulah sebabnya para arif selalu berkata, barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Sebab di dalam diri yang jernih, tidak ada yang bisa dilihat kecuali cahaya dari Dia yang menciptakan. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, hidup menjadi lebih sederhana. Tidak ada lagi yang perlu dibuktikan, tidak ada lagi yang perlu dimenangkan. Seseorang akan bekerja dengan ikhlas, mencintai tanpa syarat, memberi tanpa menghitung, dan menerima tanpa keluh. Ia hidup bukan untuk mengejar apapun, melainkan untuk menghadirkan kebaikan dari tempat ia berpijak. Sebab ia tahu, dimanapun ia berada, Tuhan selalu bersamanya. Inilah puncak dari ilmu yang tak bisa ditulis. Ketika pengetahuan berubah menjadi pengabdian, dan pengabdian menjadi bentuk tertinggi dari cinta. Dan pada akhirnya, saat segalanya kembali sunyi, hati yang telah berjalan jauh akan tersenyum. Ia tak membawa apa-apa selain kedekatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Ilmu yang dulu dicari-cari, kini menetap dalam dada sebagai rasa damai yang tak bertepi. Tidak ada lagi pencarian, hanya penyaksian. Tidak ada lagi pertanyaan, hanya kehadiran. Dan di tengah keheningan itu, ia berbisik pelan, "Ya Allah, aku tak tahu apapun, kecuali bahwa Engkau selalu bersamaku." Maka berakhirlah perjalanan,
bukan dengan kesimpulan, tapi dengan ketenangan, karena ilmu yang sejati akhirnya kembali kepada sumbernya, Tuhan sendiri. Dan kini setelah perjalanan panjang itu usai, biarlah hati yang berbicara, bukan lagi kata. Sebab ilmu yang sejati tak butuh suara untuk didengar. Ia hanya perlu dirasakan. Dalam diam, dalam cinta, dalam kehadiran Tuhan yang tak pernah pergi.